Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang jurnal khusus dan buku besar pembantu. Oke, yang sekarang kita masuk ke jurnal khusus. Ya, sebelum saya jelaskan definisi dari jurnal khusus itu, saya ingin memberikan gambaran dulu kenapa sih kita memerlukan jurnal khusus. Nah, saya yakin teman-teman juga sudah paham bahwa setiap ada transaksi itu harus kita catat pada jurnal umum. Ya, jadi jurnal umum itu atau entry pada jurnal umum itu dilakukan setiap kali transaksi terjadi. Sehingga penggunaan jurnal umum ini akan mengalami kesulitan ketika transaksi-transaksinya menjadi banyak dan kompleks gitu ya. Contohnya di perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ini kan transaksinya banyak ya, kemudian kompleks. Nah, maka akan muncul yang namanya kesulitan. Nah, kemudian mungkin akan relevan ketika jurnal umum ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berskala kecil. Kalau dia harus menggunakan jurnal khusus untuk perusahaan di skala kecil juga itu akan merepotkan juga bagi mereka gitu, karena transaksi mereka tidak banyak dan mereka harus memilih-milih nih mana penerimaan kas, mana pengeluaran kas gitu ya. Nah, kalau di perusahaan besar justru yang lebih efisien dan efektif adalah ketika mereka menggunakan jurnal khusus seperti itu ya. Kenapa sih mereka lebih menguntungkan ya? Karena mereka bisa lebih menghemat waktu, dari tenaga juga, dari biaya juga gitu, karena memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam pencatatan. Jadi proses pencatatannya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian jurnal khusus itu akan lebih baik digunakan apabila jumlah transaksi yang terjadi jumlahnya relatif cukup banyak ya. Semakin banyak maka semakin diperlukan jurnal khusus gitu ya. Kalau kita harus menggunakan jurnal umum akan sedikit merepotkan, membutuhkan waktu pada saat kita pemindah bukuan gitu. Misalkan kita posting ke buku besar. Itu kan kalau kita menggunakan jurnal khusus maka pemindahan itu atau posting ke buku besar itu kan jadi lebih singkat. Karena apa? Karena kita sudah tahu totalnya berapa gitu ya. Kita bisa mengubah atau melakukan posting itu secara sekaligus dalam satu periode, misalkan seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa jurnal khusus itu dibutuhkan dalam perusahaan-perusahaan yang memang berskala besar dan memiliki transaksi yang banyak serta kompleks seperti itu. Sekarang kita masuk ke definisinya. Definisi dari jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dilakukan atau jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu. Ya, transaksi-transaksi tertentu. Artinya tidak semua transaksi bisa kita gunakan jurnal khusus. Ya, misalkan retur, itu kan tidak bisa kita masukkan ke jurnal khusus gitu ya. Jadi transaksi-transaksi yang memang sering terjadi gitu ya. Kemudian dan dapat dikelompokkan. Nah, bila dalam jurnal umum semua transaksi dicatat dalam satu jurnal, lain halnya dengan jurnal khusus. Transaksi yang terjadi dapat dikelompokkan dan dicatat ke beberapa buku atau jurnal. Ya, jadi transaksi-transaksi yang sejenis yang bisa dikelompokkan itu dimasukkan ke dalam jurnal. Jurnal yang namanya jurnal khusus gitu atau buku khusus, sehingga memungkinkan adanya pembagian tugas pencatatan kepada beberapa orang, lebih efektif, lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Kemudian kenapa dia bisa kita bilang lebih menghemat waktu gitu ya, pada saat kita melakukan posting ke buku besar gitu, kita bisa melihat nih total dari pengelompokan atau jurnal yang sudah kita kelompokkan tadi, langsung kita posting gitu ya. Beda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum kita harus cari satu-satunya, mana yang masuk ke misalkan penjualan kredit, mana yang masuk pembelian kredit, kan seperti itu ya. Kemudian ada utang, ada piutang gitu kan. Kalau di jurnal khusus itu kita langsung saldonya berapa di akhir gitu kan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Macam-macam jurnal khusus itu ada 4, itu ada buku atau jurnal penerimaan kas, buku pengeluaran kas atau jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal penjualan dan jurnal pembelian ya. Jadi ada 4 hal ini yang bisa kita kelompokkan gitu ya. Ada penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan dan pembelian.
Kita akan bahas satu persatu. Buku penerimaan kas atau Cash Receipt Journal, ya, atau jurnal penerimaan kas. Nah, digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Semua transaksi penerimaan kas. Artinya di jurnal ini kita akan mencatat transaksi penerimaan uang tunai, gitu ya. Bisa ada penjualan, ada penagihan dari debitur, ada pendapatan lain-lain berupa uang tunai, ada investasi ya yang berupa uang tunai. Ya, jadi kalau penerimaan kas berarti ini segala bentuk penerimaan uang tunai kita bisa kelompokkan menjadi satu, gitu ya. Investasi yang seperti apa? Investasi yang memang diberikan dalam bentuk uang tunai. Kalau investasinya saham bisa nggak dimasukkan? Nggak bisa ya, karena di sini yang kita lihat adalah penerimaan kas, artinya ada penerimaan uang tunai, gitu ya. Penjualan juga, penjualan dilakukan secara tunai, gitu ya. Tapi kalau penjualan kredit bisa dimasukkan nggak Bu? Nggak bisa. Beda lagi nanti penjualan kredit nanti masuk lagi ke jurnal penjualan, gitu ya, bukan ke penerimaan kas. Kemudian hasil penagihan dari debitur, ya pasti ini juga terkait dengan uang tunai. Kalau tidak berbentuk uang tunai nggak bisa kita masukkan, gitu ya. Dan pendapatan lain-lain yang berupa uang tunai seperti itu. Kemudian buku pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Nah, digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Kalau tadi semua transaksi penerimaan kas atau penerimaan uang tunai, kalau ini adalah semua transaksi yang mengeluarkan kas yang kita bayarkan secara tunai. Contohnya apa? Yaitu adalah pengambilan preferred untuk pembayaran dividen. Berarti ini secara cash ya, secara uang tunai. Kemudian pembelian barang secara tunai. Pembelian barang secara kredit tidak bisa dimasukkan ke dalam Cash Payment Journal ya. Nanti dia akan masuk ke jurnal pembelian. Kemudian pembayaran kewajiban kepada kreditur dengan uang tunai. Kemudian pembayaran macam-macam biaya dengan uang tunai. Ya, harus diingat. Pengeluaran kas, penerimaan kas itu berbentuk uang tunai. Beda cerita ketika nanti kita akan membahas penerimaan jurnal penerimaan maupun jurnal penjualan, ya. Oke. Selanjutnya itu adalah buku penjualan atau sales journal. Nah, digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang secara kredit, ya. Kalau tadi tunai, sekarang kita akan membahas secara kredit. Ya, beda. Jadi kalau perusahaan menjual barang dengan termin misalkan 2/10, N/30. Nah, ini sudah pasti otomatis dia masuknya ke jurnal atau sales journal, gitu ya, atau jurnal penjualan. Bisa nggak kita masukkan ke penerimaan kas? Ya nggak bisa ya, karena tidak ada kas yang kita dapatkan, gitu ya. Kita masih mengakuinya sebagai hutang seperti itu. Sama halnya dengan buku penjualan. Buku pembelian pun atau purchases journal itu kita masukkan adalah semua transaksi pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Ya, artinya belum ada aliran kas keluar nih di pembelian ini, gitu ya. Oke, tadi kan saya sempat membahas bahwa tidak semua transaksi bisa kita masukkan atau bisa kita kelompokkan ke dalam jurnal khusus. Nah, ini adalah beberapa transaksi yang memang tidak dapat kita kelompokkan dan harus tetap berada pada jurnal umum. Ya, jadi jurnal umum dan atau buku memorial ini tetap harus digunakan untuk mencatat beberapa transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Nah, apa saja transaksinya? Yang pertama adalah retur penjualan dan retur pembelian yang dilakukan secara kredit. Nanti kalau di soal mungkin nanti kan akan melihat kata-kata nota debit gitu ya, adanya, atau retur pembelian atau nota kredit atau retur penjualan, dan itu artinya pasti akan masuk ke jurnal umum, dia tidak masuk ke jurnal khusus seperti itu ya. Asumsinya apa? Kalau dia dilakukan atau pembelian atau penjualan itu dilakukan secara kredit, maka ketika ada retur dia masuknya ke jurnal umum, tidak bisa masuk ke jurnal khusus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya penerimaan dan penyerahan promes. Promes ini adalah surat kesanggupan untuk membayar, gitu ya. Ini kayak semacam kontrak yang berisikan tentang janji, gitu ya. Nanti di kontrak itu biasanya ada rinci ya.
rincinya gitu ya, kapan akan dilunasi, jumlahnya berapa gitu kan. Dari siapa? Dari si pihak yang mengutang gitu ya, atau pihak yang wajib untuk membayar kepada pihak yang menerima bayarannya, seperti itu. Jadi nanti di sana sudah rinci, ada jumlah pokok hutangnya berapa, kemudian bunganya berapa gitu, jatuh temponya kapan gitu kan. Kadang-kadang sampai juga ada sanksi atau syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang mengatur apabila si pembayar itu tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah digunakan untuk membuat ayat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Nah, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik ini tidak boleh masuk ke dalam jurnal khusus ya. Jadi dia tetap berada di jurnal umum gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Contoh untuk memasukkan jurnal umum untuk transaksi penjualan atau jurnal penjualan atau buku penjualan ya. Jadi nanti teman-teman harus hati-hati ketika kalian mengerjakan soal gitu ya. Nanti akan ditulis jurnal penjualan. Jadi judulnya itu ada jurnal penjualan atau buku penjualan. Nah, yang harus diperhatikan adalah ingat bahwa kalau yang namanya buku penjualan, jurnal penjualan itu hanya yang dilakukan atau penjualan yang dilakukan secara kredit ya. Jadi yang penjualan secara tunai tidak boleh dimasukkan ya. Kalau di sini kan contohnya masih enak nih, masih ada tulisan transaksi penjualan barang secara kredit. Nah, kalau nanti di realnya, nyatanya nanti ketika kalian mengerjakan soal gitu, nanti akan hanya ada jurnal penjualan seperti itu ya. Oke, contohnya adalah di Desember 2000, dari tanggal 4 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Alan di Teluk Betung secara kredit sebesar 700.000. Fakturnya nomor 120. Dijual barang kepada Tuan Alan secara kredit ya. Kalau secara kredit artinya yang di sisi debitnya apa yang bertambah, yang di sisi kreditnya apa gitu ya. Oke, yang jelas pasti ada piutang, pasti ada penjualan ya. Piutang pasti bertambah ada di sebelah debit, kemudian utang bertambah itu ada di sebelah kredit. Nah, jadi pasti di sisi debit ada akun piutang, di sisi kredit pasti ada akun utang usaha. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sebelum saya masuk ke jawabannya, saya mau membahas tentang formatnya ya, format dari tabelnya. Nah, jadi kalau format dari tabel ini kalian nggak usah bingung. Mungkin ada beberapa buku atau teman-teman yang di SMK dulunya, SMK akuntansi, paham gitu ya. Ada beberapa tabel yang tidak seperti ini gitu ya. Ada yang mereka di sini misalkan, di sini kita tulis perkiraan. Di sini kita tulis misalkan, di sini kan perkiraan yang akan didebit gitu ya. Ada juga nanti ditulis di sana keterangan, nggak masalah gitu ya. Kemudian di sini piutang usaha atau piutang dagang gitu ya, di sisi debit. Kemudian ada penjualan. Nah, ada yang memang mereka meletakkan hanya di satu kolom nih, antara piutang usaha dan dan penjualan ini di satu kolom. Jadi kalau dia masuknya ke piutang usaha, berarti dia diletakkannya di sebelah agak ke kiri gitu ya. Kemudian di penjualannya agak ke kanan seperti itu. Atau di dalam kurung kan, misalkan dalam kurung D gitu, artinya di debit, dalam kurung K atau kredit. Nah, ada juga yang kolom itu nanti berisikan tentang syarat ya, syarat misalkan 2n/10 atau ya 2/10 atau n/30 gitu ya, atau misalnya 10/10 misalnya gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang nanti tidak perlu kalian bingungkan, ikuti saja formatnya gitu ya, karena memang formatnya itu berbeda-beda, tapi intinya ya ini, isinya ada tanggal, ada nomor faktur ya, kemudian ada perkiraan. Ini perkiraan ini ada yang disebut dengan keterangan, kemudian ada referensi, kemudian ada di piutang usaha dan piutang penjualan. Nah, nanti biasanya di sini juga ada yang tidak ada serba-serbi gini nih, ada juga yang seperti itu ya, tapi itu nggak masalah ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke soalnya. Tanggal 4 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Alan di Teluk Betung secara kredit sebesar 700.000. Fakturnya nomor 120. Oke, tanggalnya kita isikan dengan 4 Desember ya.
tanggal 4 Desember ya, sesuai dengan soal. Kemudian perkiraan yang akan didebit gitu ya, atau kalau keterangan siapa, kepada siapa nih? Tuan Alan. Oh ya, faktur jangan lupa nih, nomor faktur 120 ditulis ini ya. Nomor faktur harus lengkap ya. Kemudian referensi ini kita kosongkan, nanti ketika kita posting bisa kita isi gitu ya. Kemudian menjual barang secara kredit. Artinya kalau menjual barang secara kredit berarti yang akan berpengaruh adalah akun piutang usaha dan akun penjualan. Akun piutang usaha bertambah di mana? Bertambah di debit, maka di sini ditulis 700.000. Kemudian penjualan di sisi kredit ya juga akan bertambah sebesar 700.000. Nah, karena dia sudah ada pas nih antara sisi debit dan sisi kredit, nilainya udah balance nih 700 dan 700, maka di akun serba-serbi ini tidak perlu kita isikan. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Tanggal 8 Desember dijual barang dagang dengan termin 2/10 N/30 sebesar 600.000 kepada Tuan Budi di Teluk Betung ya. Sama formatnya seperti tadi. Ya, kita masih pakai tabel yang tadi sama. Kita masukkan tanggalnya di tanggal 8 Desember. Ya, nomor fakturnya 121, di sini nggak ada tulisannya tapi di berurutan ya, 121. Kemudian perkiraan akun di debitnya adalah atau keterangannya adalah Tuan Budi ya, karena Tuan Budi yang membeli barang dagang kita. Kemudian ada piutang di sisi debit bertambah 600 dan penjualan di sisi kredit bertambah 600 ya, sudah balance, maka di kredit serba-serbi ini tidak dimasukkan apa-apa, nilai apapun gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian tanggal 12 Desember dijual sebuah barang 700.000 dengan perlengkapan 300 300.000 secara kredit kepada Tuan Adi di Tanjung Karang, nomor faktur 122. Jadi ada penjualan barang 700.000, kemudian ada perlengkapan juga 300.000 secara kredit. Nah, ini yang akan berpengaruh kepada serba-serbi nih yang di sisi kredit nih. Ya, seperti biasa kita masukkan tanggalnya 12 Desember, kemudian nomor fakturnya yaitu 122 dan kemudian keterangan atau perkiraan yang akan didebit yaitu adalah Tuan Adi. Kemudian piutang usahanya dia bertambahnya adalah 1 juta nih ya, 700 untuk barang dagang dan perlengkapannya 300. Di penjualan kredit kita hanya mencatat penjualannya saja yaitu 700.000. Nah, makanya ada selisih sebesar 300.000 kita akui di bagian serba-serbi kredit, yaitu nama perkiraannya kita tulis perlengkapan ya. Sebesar jumlahnya adalah 300.000. Ini sudah balance nih antara sisi debit dan sisi kredit sama-sama 1 juta gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. ...29 Desember dijual barang dagang sebesar 1.300.000, diterima tunai 300.000, sisanya dengan termin 2/10 N/30. Nah, gimana nih ya, kita lihat tabelnya. Seperti biasa kita masukkan dulu tanggalnya 29, kemudian nomor fakturnya, kemudian perkiraan di debit ya. Kemudian kita ingat lagi bahwa kalau jurnal penjualan gitu ya, jurnal khusus untuk penjualan itu hanya mencatat penjualan secara kredit, tidak mencatat penjualan secara tunai. Makanya yang kita catat hanyalah sisanya aja, sisanya yang belum dibayar gitu ya, itu sebesar 1 juta. Sisi debitnya piutang bertambah 1 juta dan sisi kreditnya penjualan bertambah 1 juta, tidak berpengaruh ke serba-serbi. Nah, terakhir ya, ini kita anggap transaksi sudah selesai sampai dengan tanggal 29 Desember, maka kita harus jumlahkan antara sisi debit dan sisi kredit. Sisi debitnya totalnya adalah 3.300.000 ya. Nih, 3.300.000. Kemudian di sisi kreditnya 3 juta dan 300.000 ya. Totalnya harus sama nih, 3.300, 3.300. Nah, kalau memang beda berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Silakan kalian koreksi gitu ya. Tapi yang jelas yang harus kalian ingat,
untuk mengetahui pekerjaan kalian sudah benar atau belum, salah satu caranya adalah kalian melihat totalnya, jumlahnya ya. Total ini jumlahnya apakah sama antara sisi debit dan sisi kredit, seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh transaksi pengeluaran kas ya. Diingat pengeluaran kas berarti ada kas kita yang keluar. Uang tunai kita berkurang gitu ya, maka tidak ada lagi di sini transaksi kredit ya. Itu oke. Tanggal 3 Desember dibeli barang dagang per kas sebesar Rp1.500.000. Nah, sebelum saya bahas jawabannya, saya akan bahas dulu tentang formatnya ya, format dari jurnal khusus. Yang pertama itu memang ada, sudah pasti ada kolom tanggal, kemudian keterangan, referensi, ada sisi debit dan ada sisi kredit. Untuk transaksi pengeluaran kas, kita ingat kalau transaksi pengeluaran kas adalah adanya uang tunai kita yang keluar, artinya ada kas kita yang keluar. Kalau kas berkurang, itu berarti adanya di sisi kredit ya. Maka di sisi kredit di sini ada akun kas. Ya, terus ada akun apa lagi? Ada akun potongan pembelian. Ini jadi kalau misalkan kita membeli barang, kemudian ada potongan pembelian, maka kita akan mencatat juga di sisi kredit nih di jurnal pengeluaran kas ya. Kemudian untuk sisi debitnya, kita harus tahu kira-kira kas kita itu berkurang untuk apa? Apakah untuk membayar hutang atau apakah untuk melakukan pembelian, gitu ya? Pasti akan berpengaruh antara dua ini. Atau ya, ada lagi serba-serbi. Serba-serbi ini ada hal-hal yang di luar utang dan kita membayar utang atau kita melakukan pembelian, yaitu misalnya apa? Membayar beban. Ya, itu masuknya di sini. Misalkan nanti kita akan membayar beban, berarti nanti ditulis di sini keterangannya nih. Ya, nanti ditulis sini keterangannya. Misalkan beban gaji misalnya seperti itu, atau beban sewa gitu ya, ditulis di sini. Berapa jumlahnya, masukkan ke serba-serbi di sini. Kemudian masukkan juga ke sisi kreditnya, yaitu pada kolom kas. Gitu ya. Apalagi yang bisa berpengaruh di serba-serbi ini, yaitu misalnya adalah prepay ya. Prepay itu kan penarikan uang tunai gitu ya, dalam bentuk uang tunai. Masuk ditulis di sini prepay, di sini ditulis masukkan jumlahnya berapa dan pengaruhnya kemana, ke kas ya. Kemudian kita bahas soalnya ya. Tanggal 3 Desember dibeli barang dengan kas sebesar Rp1.500.000. Kita lihat membeli barang. Ya, membeli barang artinya di sini yang akan berpengaruh adalah debitnya, adalah sisi pembelian. Ya, maka kita akan letakkan di sini pembelian sebesar 1.500.000 ya. Keterangannya kita tulis pembelian. Referensi kita kosongkan saja. Kemudian karena pengeluaran kas pasti akan berpengaruh di kas juga, sebesar berapa? 1.500.000 ya. Udah balance ya, antara debit dan kredit sama-sama 1.500.000. Kemudian soal selanjutnya, tanggal 8 Desember dibayar sewa gedung sebesar 200 juta. 200.000 rupiah. Ya, kita masukkan. Tadi saya bilang di sini adalah kita membayar beban sewa. Berarti kita tulis dulu tanggal 8, kemudian ada beban sewa. Masuknya kemana? Dia bukan utang, bukan pelunasan utang, atau bukan pembelian. Maka kita akan masukkan dia ke serba-serbi sebesar berapa? 200.000. Namanya apa? Yaitu namanya beban sewa. Gitu ya. Dia di debit sudah 200.000, kita harus tahu pembandingnya di kredit itu apa, lawannya apa di kredit. Maka lawannya, karena dia pengeluaran kas, pasti akan ada kas keluar sebesar 200.000 gitu ya. Kemudian soal selanjutnya, tanggal 20 Desember dibayar utang Rp500.000 kepada TK Sabar, mendapat potongan tunai 22%. Ya, berarti ini akan berpengaruh kemana? Pembayaran utang. Berarti di sisi debitnya akan ada utang. Kemudian pembayaran utang berarti akan nanti mempengaruhi kasnya, ya. Kemudian ada lagi keterangan bahwa mendapatkan potongan ya sebesar 2%. Potongan 2% ini nanti akan masuk ke bagian kreditnya. Sebenarnya 500.000 dikalikan dengan 2%. Oke, kita lihat jawabannya. Tanggal 20 Desember, ya kita isi di tanggalnya 20 Desember kepada Sabar
Kemudian referensinya kita kosongkan. Lihat, dibayar utang 500.000, berarti ada pelunasan hutang. Maka 500.000 kita letakkan di kolom hutang di sisi debit ya. Kemudian karena dia membayar, berarti kita tahu nih berapa, harus tahu dulu berapa yang dibayarkan gitu ya, yaitu sisanya dari 2% dikali 500.000 ya. 2% dikali 500.000 itu harganya 10.000 ya. Jadi sisanya adalah kas yang keluar adalah 490.000. Nah, persentase potongannya kita letakkan di mana? Kita letakkan di potongan pembelian sebesar 10.000 gitu ya. Oke, jadi udah balance antara debit dan kredit 500.000 dan 500.000. Oke, selanjutnya masuk ke soal selanjutnya, yaitu 21 Desember dibeli perlengkapan toko sebesar 50.000 per kas. Pada saat yang sama pemilik mengambil uang tunai untuk pribadi 100.000. Jadi ini ada dua transaksi ya. Yang pertama adalah untuk pembelian perlengkapan toko 50.000 dan adanya private atau pengambilan pribadi oleh si pemilik perusahaan sebesar 100.000. Artinya ini dua-duanya masuk ke serba-serbi ya. Serba-serbi yang pertama kita catat dulu tanggalnya, yaitu tanggal 21 Desember. Kemudian keterangannya apa? Yang pertama adalah perlengkapan toko sebesar 50.000. Oh, ini kebalik ya angkanya ya. Pada saat yang sama pemilik membeli uangnya. Ini harusnya perlengkapan tokonya berapa di sini? 50.000 ya. Private-nya itu adalah 100.000 ya, kebalik ya ini ya. Perlengkapan toko dan private. Ya, jadi di serba-serbi perlengkapan toko 50.000 dan private 100.000. Di kas juga begitu, perlengkapan toko dan private-nya 100.000 ya, harusnya dikebalik. Oke, lanjut. Tanggal 22 Desember dibeli barang dagang pada PD Terang Indah di Tanjung Karang sebesar 800.000 rupiah, dibayar tunai 200.000 dan sisanya per 30 hari. Jadi yang kas yang keluar berapa nih? 200.000 ya. Dibeli barang, berarti dia berpengaruh ke dibeli barang dagang ya. Ini barang dagang, maka dia akan berpengaruh ke pembelian. Oke, lanjut. Tanggal 22 Desember kita tulis tanggalnya 22 Desember, kemudian ada pembelian sebesar 200.000 yang kita akui yang sudah dibayarkan tunainya saja ya. Kemudian kasnya ya dikredit 200.000. Ya, selesai jadinya kita. Setelah selesai jangan lupa untuk dijumlahkan nih ya, masing-masing kolom dijumlahkan. Lalu ketika sudah dijumlahkan kita bandingkan antara debit dan kredit, hasilnya sama enggak? Kalau sama ada kemungkinan jawaban kalian sudah benar. Kalau belum sama artinya ada kesalahan ya, ada kesalahan yang harus kalian koreksi lagi di mana ya, kalian teliti lagi seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh transaksi pembelian barang secara kredit. Oke. Tanggal 13 Desember dibeli barang dagang 700.000 rupiah per 30 hari dari toko Sabar Tanjung Karang. Oke, formatnya kita bahas dulu. Sama, ada tanggal, ada perkiraan yang akan dikredit ya, ada referensi. Yang harus kita ingat bahwa di sini kita akan melihat yang namanya utang usaha atau utang dagang sisi kredit. Kenapa? Nama juga pembelian barang secara kredit. Artinya utang kita bertambah nih. Kita kan belum bayar kas ya. Jadi yang bertambah adalah utang kita. Utang bertambah itu adanya di sisi kredit ya. Makanya utang usaha itu ada di sisi kredit, dan kemudian sisi debitnya pasti karena ini adalah pembelian barang, maka akan ada akun pembelian di sisi debit. Kemudian muncul lagi akun serba-serbi gitu ya. Serba-serbi ini gunanya untuk apa? Untuk pembelian-pembelian barang selain barang dagang ya. Misalnya perlengkapan, kemudian peralatan gitu ya. Pokoknya intinya dia bukan digunakan atau bukan dibeli untuk barang dagang gitu ya. Makanya muncul akun serba-serbi di sisi debit. Sekali lagi saya ingatkan bahwa format ini mungkin tidak ada beberapa hal yang akan berbeda pada
format lain, tapi intinya seperti ini. Intinya adalah ada tanggal perkiraan utang usaha di sisi kredit, ada pembelian dan serba-serbi di sisi debit. Ada lagi nanti yang memasukkan kolom misalnya syaratnya ya, yang tadi seperti juga penjualan secara kredit. Nah, ada juga yang memasukkan syaratnya untuk pembelian barang secara kredit. Tapi secara umum formatnya adalah seperti ini ya. Kalau ada tambahan-tambahan sedikit nggak masalah gitu ya. Oke, kita bahas soalnya. Tadi dia beli barang dagang 700.000. Berarti kalau dia membeli barang dagang, karena ini ada transaksi pembelian barang secara kredit, maka di sisi kreditnya pasti akan bertambah sebesar 700.000. Dia membeli barang dagang, artinya dia hanya berpengaruh ke pembelian, ya, pembelian barang dagang. Makanya di debitnya dia masuknya ke pembelian, bukan ke serba-serbi. Kemudian tanggal 17 Desember dibeli barang dagang 1.600.000 ya, dan inventaris 400.000 per 30 hari dari PT DK. Jadi ada barang pembelian untuk barang dagang dan pembelian untuk inventaris ya. Jadi dia akan masuk ke kolom barang dagang dan ada masuk ke dalam kolom serba-serbi. Oke, lanjut di tanggal 17 kita tulis tanggalnya di kolom tanggal, kemudian perkiraannya kita tulis PT-nya ya. PT DK, kemudian utang usahanya bertambah berapa? Bertambah 1 juta ditambah 1.600.000 ya. 1.600.000 ditambah dengan 400.000 ya, maka di sini utang usahanya di kredit adalah 2 juta. Kemudian dia melakukan pembelian barang dagang. Nah, yang diakui di sisi debit pembelian itu hanya yang terkait dengan pembelian barang dagang, maka di sini hanya 1.600.000. Kemudian inventarisnya ditaruh di mana? Kita letakkan di serba-serbi dengan nama perkiraan atau nama akunnya adalah inventaris gitu ya. Atau biasanya ada yang nulis di sini bukan nama perkiraan tapi keterangan gitu ya. Tetap ditulis di sini inventaris. Sebesar berapa? Sebesar 400.000. Kita lihat antara kredit dan debit sudah balance belum? Di kredit ada 2 juta, di debit ada 1.600.000 dan ada 400.000. Jadi sudah balance ya. Jadi totalnya adalah 2 juta. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Desember dibeli perlengkapan 600.000 secara kredit. Ya, dibeli perlengkapan. Ingat, ini adalah dibeli perlengkapan, bukan dibeli barang dagang. Oke, maka dia akan berpengaruhnya kemana? Berpengaruh di kredit sudah pasti, ya, karena adanya utang di sana, pembelian secara kredit. Kemudian berpengaruh juga di bagian debit pada kolom serba-serbi, ya, bukan kolom pembelian karena dia adalah pembelian perlengkapan, bukan pembelian barang dagang. Sebesar berapa? 600.000. Kita lihat antara debit dan kredit sudah sama belum? Sudah sama. Di kreditnya 600, di debitnya 600 ya. Oke, lanjut. Desember 20 atau 20 Desember dibeli barang dagang dari toko Sabar di Tanjung Karang sebesar 800.000. Dibayar tunai 200, sisanya termin 2/10 N/30. Dibeli barang dagang. Ya, di barang dagang berarti nanti berpengaruhnya ke pembelian. Kemudian ada tunai ini tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan 200. Kemudian sisanya adalah 800.000. Nah, itu yang kita akui nanti. Oke. Kita lihat di tanggal 20 toko Sabar. Di toko Sabar utang usahanya berapa? Utang usahanya adalah 800 dikurang 200 ya, karena yang 200 sudah dibayarkan secara tunai. Makanya di sini tulis 600. Kemudian karena dia melakukan pembelian untuk barang dagang, berarti dia berpengaruh ke kolom pembelian sebesar berapa? Sebesar utangnya ya, yaitu 600. Kita lihat sisi debit dan sisi kredit sudah balance ya, 600.000. Terakhir ini langsung kita jumlahkan ya, kita jumlahkan totalnya sama nggak, kita lihat. Di sisi kredit ada 3.900.000, di sisi debit ada 3.900.000 juga ya, jadi sudah sesuai. Oke, sekarang kita masuk ke contoh transaksi penerimaan kas ya. Tanggal 2 Desember, Tuan Arya pemilik PD Aryo Jaya menginvestasikan uang tunai sebesar 5 juta. Ya, formatnya adalah ada tanggal, keterangan, referensi, ya, kredit dan debit.
Kemudian kita lihat kalau dia penerimaan kas ya, otomatis ada akun kas di sisi debit. Ya, harus diingat. Jadi kalau penerimaan kas pasti bertambah. Kas bertambah itu ada di sisi debit. Kemudian apalagi yang berpengaruh di sisi debit itu adalah di potongan penjualan. Potongan penjualan ini kan ada ketika kita melakukan penjualan, kemudian kita memberikan potongan. Potongan ini kenapa ada di sisi debit? Ya karena kita mengakuinya sebagai beban. Ya, beban itu kan kalau bertambah ada di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya, penerimaan kas itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah dari penerimaan piutang. Ya, ketika kita menerima piutang berarti piutang bertambah. Kita menerima pembayaran piutang berarti kreditnya itu piutang itu ada di sisi kredit ya. Atau bisa juga adanya penjualan ya, kita menerima kas dari penjualan. Kemudian ada lagi serba-serbi. Nah, serba-serbi ini adalah hal lain di luar dari kegiatan penjualan ataupun pelunasan piutang. Ya, yaitu apa misalnya ada setoran modal gitu ya dalam bentuk kas. Kemudian ada penerimaan pinjaman. Kemudian ada pendapatan lain-lain, misalkan pendapatan bunga bank gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk soal nomor 1, tanggal 2 Desember, Tuan Ari pemilik PD Aryo Jaya menginvestasikan uang tunai sebesar 5 juta. Tulis tanggalnya, tulis keterangannya adalah modal Aryo. Kemudian karena dia ini bukan pelunasan piutang, bukan juga penjualan, maka kita letakkannya dia di serba-serbi, yaitu modal Aryo. Ya, sebesar berapa? 5 juta. Di debitnya adalah kasnya bertambah sebesar 5 juta. Oke. 5 Desember dijual barang dagang secara tunai sebesar 750.000. Barang dagang dijual berarti adanya penjualan dan secara tunai maka kasnya juga bertambah sebesar 750. Oke. Kita tuliskan tanggalnya, keterangannya kita isi dengan penjualan. Kemudian dijual barang maka akan di kreditnya kita mengakui penjualan, di debitnya kita mengakui kas sebesar 750.000. Oke. Diterima uang tunai dari debitur Tuan Budi di Teluk Betung atas faktur 9 hari yang lalu. 9 hari yang lalu. Jumlah dalam faktur adalah 600 dengan syarat 2/10 N/30. Diterima uang tunai untuk apa ini? Pembayaran piutang berarti ya, karena ini terjadi 9 hari yang lalu ya. Kita kan sudah mengakui dia sebagai piutang. Kemudian pelunasan piutang berarti nih kita mengakuinya sebagai piutang nih di kredit ya. Kredit piutangnya berkurang ya di kredit. 600.000. Kemudian apalagi dia berpengaruhnya berarti ada kas ya, ada kas diterima sebesar, dari syaratnya dulu nih, syarat pembayaran 2/10 ya, 9 hari yang lalu berarti masih dalam terminnya ya, dengan 10 hari berarti dapat potongan 2%. Kita cari 2% dari 600.000 itu kan berarti 12.000 ya, 12.000 kita taruh di potongan penjualan sisi debit, kemudian sisanya kita akui sebagai kas sisi debit sebesar 588.000. Kita bandingkan antara debit dan kredit, apakah sudah sama jumlahnya? Sama ya, 600 dan juga 12.000 ditambah 588.000. Oke, sama 600.000. Dijual perlengkapan tunai 100.000 rupiah, harga pokoknya 80.000. Oke, dijual perlengkapan tunai ya, perlengkapan tunai harga pokok 80. Oke, kita lanjut. Kita tulis tanggal 26 ya, ada penjualan perlengkapan. Nah, kenapa dia tidak kita letakkan di penjualan? Karena dia bukan merupakan penjualan barang dagang, tapi dia adalah penjualan perlengkapan. Dijualnya berapa? Harga pokoknya yang kita catat itu adalah 80.000 ya, perlengkapan 80.000. Kemudian selisihnya antara harga pokok dan harga jual kita akui sebagai laba penjualan sebesar 20.000.
ya. Jadi di sisi debitnya nanti kita akan mencatatnya, mengakuinya adalah kasnya sebesar 100.000. Yang terdiri dari perlengkapan 80.000 dan laba penjualan perlengkapan 20.000, gitu ya. Tanggal 29 Desember dijual barang dagang nih, dijual barang dagang sebesar 1.300.000, diterima tunai 300.000, sisanya termin 2/10/30. Oke. Penjualan sebesar diterima uang tunai ya, yang kita catat uang tunainya sebesar 300. Ini sama ya soalnya seperti yang tadi. Kalau yang tadi kita mengakuinya kreditnya, sisanya. Kemudian sekarang kita mengakui yang sudah tunainya, yang kita terima itu 300.000. Penjualan barang dagang berarti dia berpengaruh di penjualan dan berpengaruh di kas sebesar 300.000. Kalau sudah, jangan lupa kita jumlahkan ya, kita lihat totalnya berapa. Nanti yang inilah yang nanti akan kalian posting, jumlah-jumlah ini akan kalian posting ke buku besar ya. Lihat lagi antara debit dan kreditnya apakah sudah balance. Kalau sudah berarti selesai kita untuk penerimaan kas ya. Oke, sedikit aja saya tambahkan tentang buku besar pembantu ya. Tadi kita sudah bicara tentang jurnal khusus, sekarang kita bahas tentang buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat secara terperinci tentang informasi yang terdapat di buku besar ya. Jadi dia membantu dengan cara merinci gitu ya, dengan merinci informasi yang tidak tertuangkan di dalam buku besar. Oke, kemudian buku besar pembantu itu ada dua, ada piutang, ada juga utang gitu. Kemudian buku besar pembantu piutang atau receivable account receivable subsidiary ledger ini adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat secara terperinci tentang piutang perusahaan kepada masing-masing debitur atau pelanggan. Jadi nanti jumlahnya akan sama dengan jumlah debitur kita. Jadi misalnya kita punya debitur 5 nama, berarti jumlah buku besar pembantu piutang kita juga ada 5. Gitu ya, sesuai dengan nama debiturnya. Formatnya seperti apa? Formatnya ada nama dan alamat di atas, kemudian ada tabel. Tabel ini berisi tentang tanggal, keterangan, ada debit, ada kredit, ada saldo gitu ya. Apa aja sih yang di kolom keterangan itu isinya kita isi dengan dapatnya dari mana nih gitu ya. Informasi itu kita dapatkan dari mana? Apakah dari buku penjualan, apakah dari buku penerimaan kas, atau dari buku memorial ya. Dan yang terakhir adalah buku besar pembantu utang atau account payable subsidiary ledger. Buku besar pembantu utang adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat secara terperinci tentang utang perusahaan kepada masing-masing kreditur. Formatnya sama, nama, alamat, kemudian ada tabel, keterangan, debit, kredit. Banyaknya buku besar pembantu utang yang dibuka disesuaikan dengan banyaknya nama kreditur yang ada. Kalau tadi debitur, kalau untuk buku besar pembantu piutang, tapi kalau untuk account payable subsidiary ledger ini adalah krediturnya. Jumlahnya harus sama dengan jumlah kreditur kita. Nah, apa aja datanya? Ya, datanya kita peroleh dari mana aja? Dari 3. Dari buku pembelian, ya. Kalau tadi kan buku penjualan, kalau ini dari buku pembelian, kemudian dari buku pengeluaran kas dan buku memori. Oke, demikian tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.